warna apa? Warna hitam. Warna Hitam. hitam. Warna hitam ini dia adalah melambangkan dosa. Ya, kita sebagai anak-anak, kita sebagai manusia, di dalam kehidupan kita sering melakukan yang namanya Dosa. Dosa. Makanya dosa itu warnanya apa? Hitam. Kapatan, gelap, ya toh? Kapatan bahasa Sumba, benar? Iya. Oh, berarti tidak salah ya, kapatan, semuanya kapatan. Ya. Jadi teman-teman, ternyata kita sebagai anak-anak, ya, kita suka seringkali melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Kita buka dulu gambar yang satu. Kita lihat apa yang terjadi di gambar yang satu. Gambar apa ini menurut teman-teman? Apa? Marah. Ini adalah anak ini dia lagi marah. Ya. Tidak dikasih uang sama orang tuanya, marah. Itu siapa yang suka marah? Yang suka marah-marah sama orang tua. Kalau tidak dikasih uang, marah. Kalau tidak dikasih kamu tak marah. Ya toh? Ternyata kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah, ya. Ini anak ini tadi dia adalah marah. Jadi ingat ya, nanti kakak Regina tanya. Kita tutup. Sekarang ini, siapa yang suka bergabung dengan temannya? Ada. Ada teman-teman, Kak Regina mau tanya, tapi jawab jujur ya. Kalau teman-teman di sekolah, pernah tidak suka gabung, kita punya teman, kita ejek, kita olok, terus misalnya kita lagi duduk ini dengan teman kita, misalnya langsung begini, tarik, ada dia punya rambut begini. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak yang sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengganggu teman kita, tidak boleh kita suka ganggu teman kita, tidak boleh kita mengejek teman kita. Misalnya kita lihat kita punya teman rambutnya keriting, jangan kita ejek, jangan kita olok, tidak boleh. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Kita tutup. Sekarang yang selanjutnya. Ini kenapa ini? Ada yang tahu? Mencuri. Pintar ini. Lagi mencuri. Dia curi apa? Curi uang atau curi barang yang ada di dalam tas. Ya. Boleh tidak kita sebagai anak Tuhan kita mencuri? Tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh mencuri. Siapa di sini teman-teman yang suka mencuri? Mencuri uang orang tua di rumah, atau ada lihat pohon mangga besar-besar, tidak lagi izin sama yang punya langsung ambil sudah itu pohon mangga. Ada yang suka curi seperti itu? Ada. Oke ya, bagus, jujur. Kita sebagai anak Tuhan harus jujur. Ya. Kalau kita jujur, kita disayang Tuhan. Mau tidak? Mau. Mau tuh, ya. Kita tidak boleh mencuri. Kalau mencuri berarti Dosa. Kalau kita mencuri berarti kita harus bertobat. Kita harus mau diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kita tutup. Wow.
yang suka-suka berantem harus bertobat. Siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan Yesus? Oke, semuanya ya. Sekarang kita buka lagi. Aduh, kenapa ini jangan dibuka? Wah, ternyata teman-teman ada ayat firman Tuhannya di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata kita semuanya berbuat dosa. Sekarang kita kembali di warna yang selanjutnya. Tadi warna pertama warna apa? Hitam. Warna hitam tadi apa melambangkan? Dosa. Ya. Sekarang kita kembali di warna Merah. Warna merah ini melambangkan bagaimana darah Tuhan Yesus sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa saya, menebus dosa kita semua. Senang tidak? Senang toh? Ya kalau kita senang, berarti kita harus lebih sungguh-sungguh lagi percaya sama Tuhan Yesus. Karena teman-teman, ya, coba kita perhatikan ya tulisannya. Coba kita, kalau teman-teman bisa lihat ya, Tuhan Yesus rela menderita bagi saya yang berdosa. Tuhan Yesus dipukul sampai dia terluka, tubuhnya, kepalanya diberi mahkota duri, teman-teman, dan dipukul dengan tongkat. Dia diejek, dia diludahi. Kasihan ya Tuhan Yesus ya. Kalau kita sedikit saja kita diganggu sama teman kita sudah marah-marah ya toh, kita tidak terima. Tapi kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus dia mengalami penderitaan, dia mengalami siksaan yang sungguh luar biasa, dia sama sekali tidak pernah melawan. Tuhan Yesus dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Teman-teman, Tuhan Yesus disalibkan, tangan dan kakinya di mana? Dipaku. Berdarah tidak? Berdarah. Tangan dan kakinya itu berdarah karena dipaku, disalib untuk menyelamatkan saya atau menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus untuk teman-teman yang ada di Motawai Toru, yang mari kita lebih sungguh-sungguh lagi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita belajar hari ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua ya. Tuhan Yesus berkorban bagi kita semua. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar. Sekarang kita lanjut warna apa ya? Putih. Warna putih artinya apa, Bersih. Suci. Mau tidak kalau warna putih kita? Mau. Dari Regina saja mau. Kalian mau? Mau toh? Semua kita mau? Mau dong. Karena apa? Karena tadi memang warna yang pertama tadi warna hitam, kita ini semuanya adalah manusia yang sudah berdosa atau kita manusia yang berdosa. Ya, tetapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, warna merah, kita sudah diampuni. Sekarang apalagi? Kita sudah dibersihkan. Kita sudah disucikan. Woi, jadi kita belajar untuk selalu mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Kok cuma sedikit? Siapa yang mau masuk surga? Semua kita pasti mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, berarti kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan
selanjutnya warna kuning. Warna kuning. Ya, warna kuning. Bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa dalam menciptakan kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan di sini juga Tuhan Yesus menghendaki supaya saya tinggal bersamanya di dalam apa tadi? Di dalam surga. Sekarang di terakhir ini ya, hijau artinya apa? Berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, ini kan tadi pertama kita manusia sudah berdosa, ya. Tapi yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban? Ya, darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk menebus menyelamatkan kita karena kasihnya yang besar. Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Di sini kita belajar untuk selalu mendengarkan setiap perintah Tuhan Yesus. Di sini bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan ya surga bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan yang warna hijau artinya ini adalah bertumbuh. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita rajin pergi ke sekolah minggu, kita rajin berdoa, ya kita saling mengasihi. Ya di sini iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Ingat terus bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati, dia dikubur, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan untuk kita. Jadi ingat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang terakhir, coba perhatikan, ya. Di sini Tuhan Yesus senang tidak sama anak-anak? Senang toh, sampai dia koko ya toh. Kalau bahasa Sumba gendong koko toh, benar? Sampai Tuhan Yesus koko ini ya. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menjadi anaknya sampai selama-lamanya, dan saya mentaati firman Tuhan. Siapa